Di sini terlihat Kinan pun yang sangat emosi dan mengomel kepada sahabatnya yaitu Jeffrey tentang musuh besarnya ataupun saingan bisnisnya yaitu Rappa. Karena di sini Kinan pun tidak bisa habis pikir, bisa-bisanya Rappa telah bergabung dengan Asuka, orang yang ingin sekali membalas dendam ataupun menghancurkan perusahaan Kinan. Lalu di sini Kinan pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Kinan pun bertekad akan mendatangi mereka, namun ketika Kinan keluar dari ruangannya dan hendak bertemu dengan Asuka, tiba-tiba Asuka dan Ibu Melati pun sudah datang, yang pada akhirnya di sini akan terjadi adegan yang cukup menegangkan. Lalu Kinan pun berkata kebetulan sekali Kinan bertemu dengan Ibu Melati dan Asuka di sini. Namun belum sempat Kinan menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba pandangan Kinan tertuju kepada Suci yang baru datang terlihat dengan ekspresi yang sangat sedih dan panik. Lalu di sini Suci pun langsung bertanya kepada Asuka apakah kalung Suci tertinggal di mobilnya Asuka. Dan Ibu Melati pun bertanya langsung kepada Suci jika Suci mendapatkan kalung tersebut dari mana. Suci pun mengatakan jika kalung tersebut adalah pemberian dari ibunya sebelum ibunya meninggal dunia. Dan Suci juga mengatakan jika ibunya bilang jika Suci bukanlah anak kandungnya. Ketika Suci bayi, kalung tersebut sudah ada padanya. Karena itu kalung tersebut sangat berarti bagi Suci. Di sini Ibu Melati pun memegang kembali kalung yang ia pakai karena kalung tersebut sama persis dengan kalung milik Suci. Lalu di sini Suci pun melihat dan mengatakan jika kalung Ibu Melati pun mirip dengan kalungnya. Lalu Ibu Melati pun mengatakan karena Suci memang adalah cucunya. Semua orang termasuk Suci yang mendengar pernyataan tersebut terlihat tercengang kaget. Ibu Melati pun sambil berlinangan air mata di sini menjelaskan jika kalung yang berliontinkan huruf P adalah lambang dari keluarganya yaitu keluarga Pradipta. Yang pada akhirnya di sini Ibu Melati pun memeluk cucunya tersebut. Lalu di adegan selanjutnya terlihat Tarjo pun yang mendatangi lagi Sila. Namun di sini Sila pun menyuguhkan Tarjo dengan ucapan yang tidak enak dan bertanya untuk apa lagi Tarjo datang ke sini, apakah Tarjo akan kembali memerasnya. Dan di sini memang Tarjo kembali memeras Sila dan mengancam jika Sila tidak menuruti keinginannya, Tarjo pun akan membawa bukti-bukti kejahatan Sila kepada polisi kembali dan akan mengatakan jika Sila lah otak di balik kematian Almira. Lalu di sini Sila pun terbayangkan ketika dirinya berbicara dengan Suci empat mata. Dan di sini Suci pun mencari siapakah orang yang telah membuang papan peringatan di mana papan tersebut bertuliskan awas ada jurang. Dan Sila pun mencoba melawan Tarjo dan menantang Tarjo. Sila pun akan membalikan fakta jika Tarjo dululah yang akan bersalah karena Sila yang mempunyai rekaman ketika Tarjo membuang papan yang bertuliskan awas ada jurang. Dan di sini Tarjo pun terlihat sangat kesal dan bertanya-tanya apakah Suci dan Kinan mempunyai video ketika Almira masuk ke dalam jurang. Dan di adegan selanjutnya juga terlihat Kinan yang baru saja mengetahui jika Suci adalah cucu dari Ibu Melati. Lalu di sini Jeffrey pun mengatakan jika ternyata selama ini musuh besarnya Kinan adalah neneknya Suci. Lalu di adegan selanjutnya terlihat Sila yang sangat emosi karena tiba-tiba pihak dari Ibu Melati ataupun Asuka yang menelpon langsung kepada Sila. Karena di sini si Asuka pun membatalkan bekerja sama dengan perusahaan Sila dengan alasan kini nenek Melati telah menemukan cucu yang sebenarnya.
Namun di sini Sila pun bertanya-tanya apa kaitannya jika Oma Melati menemukan cucunya dengan kerjasama mereka. Yang pada akhirnya Aska pun memberitahukan jika cucu nenek Melati itu adalah Suci. Dan Suci yang meminta sendiri kepada omanya untuk berdamai dengan perusahaan Kinan dan membatalkan bekerja sama dengan Sila. Lalu di sini Rapa pun menghampiri istrinya yang tengah terbengong kaget mendengar jika Suci adalah cucu dari konglomerat Oma Melati. Lalu Sila pun memberitahukan jika Suci adalah cucu konglomerat Oma Melati kepada Rapa. Lalu yang pada akhirnya Oma Melati pun datang ke rumah Kinan dan langsung meminta maaf kepada Ibu Sarita. Karena selama ini Oma Melati telah membenci keluarga Ibu Sarita. Dan di sini Ibu Sarita pun dengan lapang dada sejak dari dulu telah memaafkan Ibu Melati. Lalu di sini Suci pun memperkenalkan juga budeknya yaitu Ibu Jihan yang selama ini telah merawat Suci. Dan juga di sini terlihat Aisyah pun yang begitu senang ketika dikenalkan kepada oma ibunya. Lalu tiba-tiba Nikita pun datang dan ternyata Nikita pun kenal dengan Aska. Lalu di sini Nikita maupun Aska bertanya-tanya sedang apa mereka di sini. Lalu di sini Ibu Melati pun yang menjelaskan jika memang Ibu Melati yang menyuruh Aska pulang ke Jakarta. Lalu jika Aska mengatakan mereka pun akan menikah dulu, maka Ibu Melati pun tidak akan melarang Aska untuk segera menikah dan akan merestui hubungan mereka. Lalu ketika semua keluarga Kinan beserta Ibu Melati tengah asik mengobrol, tiba-tiba Tarjo pun mengendap-endap dan mengintip di jendela milik rumah Kinan. Lalu Kinan pun seketika melihat si Tarjo dan mengenali Tarjo adalah orang yang membuang petunjuk papan awas ada jurang di mana istrinya ataupun Almira terjatuh ke jurang hingga meninggal dunia. Lalu Kinan dan Jepri pun mengejar Tarjo sehingga di sini Tarjo pun terjatuh, yang akhirnya Tarjo pun dapat ditangkap oleh Kinan dan Jepri. Lalu Kinan pun membuka penutup muka yang di sini terlihat ataupun terjadi. Di sini Kinan pun akhirnya membongkar kedok Tarjo. Kinan pun sangat geram kepada Tarjo lalu menghajar Tarjo dan langsung menyuruh sahabatnya untuk segera membawa Tarjo ke polisi. Namun sebelum Tarjo dibawa ke polisi, di sini Tarjo pun mengatakan jika dirinya pun telah disuruh oleh Sila. Lalu di rumah Rapa terlihat dua polisi datang dan akan menangkap Sila atas tuduhan pembunuhan kepada Almira. Rapa, Pak Adrian maupun Ibu Pika yang mendengar kenyataan tersebut sangat kaget. Polisi pun akhirnya menyerahkan surat penangkapan Sila kepada suaminya yaitu Rapa. Dan di sini Sila pun bertanya dan di sini Rapa pun langsung bertanya kepada istrinya apakah benar semua itu. Namun di sini Sila pun hanya berlinang air mata dan berbisik kepada suaminya jika suaminya pun harus menolongnya lagi. Lalu di sini Ibu Pika mencoba menahan dan membela Sila jika Ibu Pika merasa anaknya tidak salah. Namun Pak Adrian yang sudah kehabisan kesabaran karena ternyata memang putrinya tersebut berlaku jahat kepada saudara tirinya. Di sini Pak Adrian pun hanya mencoba menenangkan Ibu Pika untuk merelakan ataupun mengikhlaskan agar Sila dibawa ke polisi. Namun di rumah Kinan terlihat kebahagiaan ketika Suci pun mengatakan kepada Kinan langsung jika Kinan harus tegar karena mereka di sini semua ada untuk Kinan dan selalu menyayangi Kinan. Yang akhirnya mereka semua hidup bahagia tanpa ada kejahatan Sila dan Tarjo. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan episode terakhir sinetron Suci Dalam Cinta yang dapat channel ini hadirkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.